Hai guys, hari ini aku mau cerita tentang pembeliku yang dipajak, ya kan? Jadi kemarin itu aku kedatangan pembeli lah nih, yang awalnya aku panggil, dia jawab tidak sempat dan akhirnya dia balik lagi. Kemudian pada saat dia sudah balik, dia tawar menawar lah nih. Yang aku obral itu kan harganya 5.000. Nah kemudian dia tawar nih 5.002, ya kan? Terus aku jawab lah nih, ya kan, boleh 5.002 tapi ambil 4. Aku bilang kayak gitu kan, supaya nanti pada saat bayar kan 10.000 4 kan sama aja tuh, tapi setidaknya barangnya bisa banyak keluar lah gitu. Nah terus ditawar lagi. Setelah itu dia tawar lagi 10.005 katanya. Itu aku udah jengkelnya parah sih, sudah jengkel. eh, ku biarin aja duduk dia di situ sambil milih, dan gak berapa lama datanglah pengemis. Terus dia bilang kayak gini, kasihlah katanya itu, dengan nada dia yang sudah tinggi beberapa kali. Ya aku jengkel lah, ya kan, kalau kita kan mau ngasih ya udah nggak usah kasih, nggak usah diarahin juga kita bakal kasih kan. Nah itu satu. Yang kedua kan memang di pajak datang terus tuh pengemis pengamen, apa iya kita kasih terus? Kan nggak mungkin kan ya, udah aneh dong, ya kan. Jadi karena dia paksa, aku kasih aja, tapi aku sekalian marah lah nih, lucu ibu ini, masa aku dipaksa ngasih ke pengemis, itu bakal datang terus, ku bilang, bakal ada terus nanti yang pengamen pengemis, makanya nggak ku kasih, ku bilang. Kalaupun aku mau kasih nggak harus dikasih, nggak harus disuruh juga aku kasih, ku bilang kayak gitu, ya kan. Nah sambil dia memilih, tapi dibentaknya lah nih anaknya, mungkin karena jengkel juga karena aku marah juga kan. Nah, sudah pergilah pengemisnya, dan dia pun memilih lagi, duduk lagi di situ sambil mencobai, dan untuk anaknya juga dicoba. Cantik, cantik, cantik sekali. Cantik sekali, dan aku mikirnya itu gimana ya si ibu? Tega ya gitu menawar sampai segitu, yang dipakai anaknya semua cantik gitu. Udah, setelah itu selesai dia memilih, dapatlah 11 biji, ya kan. Tunggu ya nang, katanya sama gurunya, mau ambil satu lagi biar pas 12. Wow, aku milih diem aja dulu, nanti aku sekalian gitu. Terakhir dikasih lah, ini kak sudah pas 12. Loh kok jadi 12? Aku bilang, bukannya tadi perjanjian 10? Udahlah kasih lah, dengan gilanya lagi, ya ampun. Kasihlah 12 katanya. Bu, tadi ibu bilang apa? 10.005 kan? Itu aja pun udah nggak terima loh aku, bu. Ibu tambah lagi 12, aku bilang. Udahlah 11 lah, kalau enggak, aku bilang. Enggak bisa. Jangan kayak gitu, bu, aku bilang kan. Nah, setelah itu, karena aku bilang jangan gitu, bu, aku bilang, dengan nadaku juga udah gemetaran sih sebenarnya, karena kan bukan tipikal orang yang suka melawan atau ngebentak, apalagi ke orang tua. Itu nggak ada sih di benakku untuk melawan. Cuman dalam hati kok semakin lama kok semakin nggak tahu diri gitu, ya kan. Oke, aku inilah marah lah aku, ya kan, jangan gitu bu, ini aja 10.005 udah nggak terima loh, ditambah lagi 10.012, aku bilang kayak gitu. Udahlah berganti barang, nggak kau yang ngatur aku bilang. Kok jadi ibu yang ngatur aku bilang. Orang barang-barangku kok, aku bilang, berganti barangmu, pala lah kayak gitu kali, katanya kan, segala macam dibilanginnya dengan dia palanya tadi. Aku pun juga emosinya luar biasa. Tapi karena tadinya udah gemetaran nggak sanggup ngelawan, ku pilih langsung mencampurkan barang itu tadi ke tempat yang biasa. Nah terus, nggak usah ibu beli pun nggak apa-apa sama aku bilang. Gimana nya kau, capek lah aku memilih tadi, siapa suruh kau? Langsung pergilah dia dengan eh, apa namanya itu, menggerutu. Dia bilang kayak gini, capek aku tadi memilih itu, kalau tau kayak gitu nggak usah kepilih, katanya kayak gitu. Pergi dia, udah sampai agak jauh balik karena tasnya tinggal. Nggak ku lihat lagi dia, aku biarin aja, ya kan. Yang ianya sebelum dia pembayaran tadi, dia kan lagi cerita-cerita sama anaknya, biar ada nanti baju kita untuk jualan gitu, ya kan. Jadi kan di satu sisi kita mikir sih, sesama penjual loh gitu, sesama penjual loh, kok tega kali ya gitu. Beberapa penjual nggak kayak gitu, terus sama mengerti perlu untungnya gitu loh. Kalau semua jual rugi, ngapain kita jual gitu. Bagus kita kasihkan ke orang, ya kan. Bagus kita hibahkan ke panti asuhan atau ke orang-orang yang tidak mampu, bagusan kayak gitu bukan, ya kan. Jadi ngapain kayak kayak gitu, tawar menawar lah, segala macam lah. Jadi kayak nggak enak aja loh perasaan. Oke, setelah ibu itu pergi, aku tuh masih gemetaran sampai siang. Jadi aku bingung nih mau ngapain. Saking emosiku masih masih di dalam ini hatiku juga. Ya ampun, kok ada ya orang kayak gitu? Kok ada ya Tuhan kayak gitu orang?
Tapi karena memang udah saking gemeternya tadi, udah kayak nggak tahu kayak mana lagi, sampai ke ubun-ubun nih rasanya, bingung, aduh mau kayak mana nih ya, kayak mana nih, kok hatiku nggak tenang kali gitu. Jadi di situ aku menenangkan pikiranku pelan-pelan sambil bilang gini, Tuhan, salah ke aku? Tuhan, salah ke aku ngebentak orang tua? Salah nggak sih? Sampai gitu. Terakhir datang lagi pikiran yang, tenang Mar, kamu nggak salah Mar, kau nggak salah, kau bagus, kau harus lebih tegas, kau harus lebih tegas biar jangan diinjak-injak. Kau tuh jualan, bukan main-main gitu. Jadi lama sih itu memang prosesnya untuk menghilangkan rasa gemeter tadi, rasa yang paniknya tadi. Bukan panik sih, apa sih bilangnya ya, campur aduk lah udah. Sudah agak tenang lah pikiranku nih. Dan sambil berdoa, Tuhan, aku anggap itu ujian untuk pagi ini, dan aku berharap nanti akan ada pelanggan yang bisa membayar hatiku yang sakit. Dan setelah si pembeli tadi pergi, aku tetap berdoa, Tuhan, aku anggap itu ujian darimu, supaya ke depan aku bisa lebih tegas lagi. Dan aku berdoa semoga ada pelanggan yang baik nantinya yang datang. Dan gak lama kemudian datanglah memang pembeli yang baik sekali. Aku bilang, yang tadinya aturannya kalau aku kasih itu bakal rugi besar sih, bukan rugi besar tapi rugi lah ya, karena kan itu udah ampun sih ya kan harganya. Jadi cara Tuhan lah yang ngebuat tadi yang tadinya 10.000 10.005, sebenarnya itu aku nggak ikhlas, tapi aku biarin aja karena aku udah karena jengkel tadi aku biarin aja. Dan dalam hati berdoa juga, Tuhan kasih aku cara supaya bisa nantinya si pembeli ini nggak jadi beli gitu. Aneh kan ya, tapi itulah kenyataannya. Aku berdoa, Tuhan kasih aku petunjuk sama aku Tuhan, supaya aku bisa menjadikan pembeli ini tidak jadi beli gitu. Dan setelah si pembeli tadi pergi, aku tetap berdoa, Tuhan, aku anggap itu ujian darimu, supaya ke depan aku bisa lebih tegas lagi. Dan aku berdoa semoga ada pelanggan yang baik nantinya yang datang. Dan gak lama kemudian datanglah memang pembeli yang baik sekali. Aku bilang, yang tadinya aturannya kalau aku kasih itu bakal rugi besar sih, bukan rugi besar tapi rugi lah ya, karena kan itu udah ampun sih ya kan harganya. Jadi cara Tuhan lah yang ngebuat tadi yang tadinya 10.005, sebenarnya itu aku nggak ikhlas, tapi aku biarin aja karena aku udah karena jengkel tadi aku biarin aja. Dan dalam hati berdoa juga, Tuhan kasih aku cara supaya bisa nantinya si pembeli ini nggak jadi beli gitu. Aneh kan ya, tapi itulah kenyataannya. Aku berdoa, Tuhan kasih aku petunjuk sama aku Tuhan, supaya aku bisa menjadikan pembeli ini tidak jadi beli gitu. Dan sampai sore pun pelanggan masih tetap datang, dan yang jauh-jauh lebih baik dan bahkan lebih enak lah, untuk benar-benar mengobati hatiku yang tadinya sakit. Itu sakit sih sebenarnya, kok kayak gitu kali ya gitu, kok ada ya Tuhan orang kayak gitu. Dari mananya itu datang, pikirku kan. Sampai aku cerita sama suami dan dibilang, bagus itu kujadikan kain lap, katanya kayak gitu. Tapi dia memang nggak ada pada saat itu di situ. Tapi ya sudahlah ya, itulah dulu seputaran ceritaku untuk pengalaman berjualan, terutama di pajak. Dibutuhkan kesabaran yang kuat, mental yang kuat gitu. Seputaran kalau mengingat pembeli itu bermacam-macam memang, tapi itulah harus lebih kuat lagi, lebih sabar lagi gitu.